Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 1121 11044. Saya dari kelas MA 21 CA1 SDM, Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan membuat video terkait pendapat atau komentar tentang PPN 12%. Nah, ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu berpikir kritis, yaitu Pak Halipi. Jadi, next terus ya untuk videonya. Selamat datang di video ini. Hari ini saya akan membahas topik nih yang sangat penting dan relevan dalam konteks perekonomian kita saat ini, yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai atau biasa yang kita sebut itu sebagai PPN menjadi 12%. Yang kebijakan ini sudah berlaku dari awal tahun 2025, yaitu tepatnya di 1 Januari. Sebelum lebih dalam dan lebih lanjut membahas kenaikan PPN 12% ini, saya juga sudah mencari dari beberapa sumber, lalu juga mencari-cari dari berita ya. Yang pertama itu, atau yang sudah saya baca dari info tempo.co Jakarta. Nah, rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% kembali menjadi perhatian publik jelang implementasinya pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, PPN ini atau pertambahan nilai pajak yang dikenakan pada transaksi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Itu tuh merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Nah, kebijakan ini tuh udah tertuang sebenarnya dalam pasal 7 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dirumuskan oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada saat itu. Sesuai dengan aturan tersebut itu, kenaikan tarif PPN atau kenaikan pajak ini dilakukan tuh sebenarnya secara bertahap, yakni dari 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April di tahun 2022 dan akan mencapai 12% pada awal 2025. Nah, ini yang nanti akan dibahas lebih dalam lagi atau memberikan komentar, pendapat ya. Nah, ada juga dari menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto. Nah, keputusan pemerintah untuk menaikkan PPN itu tidak diambil tanpa dasar ya. Pasti ada alasan yang sangat kuat dan tentunya ini menjadi kebutuhan bagi negara kita juga. Langkah ini tuh dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara, terus mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menyesuaikan tarif dengan standar internasional. Sebagai salah satu instrumen utama penerimaan negara, PPN ini tuh sebenarnya memiliki peran yang sangat penting ya dalam mendanai berbagai program pemerintah yang nantinya akan balik lagi kepada masyarakat tentunya ya. Setelah pandemi COVID-19 itu tuh yang berdampak signifikan, sangat-sangat signifikan pada kondisi keuangan negara, kenaikan PPN ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperbaiki situasi fiskal dan memenuhi kebutuhan anggaran yang meningkat. Selain itu, pemerintah juga sudah berupaya atau akan berupaya mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri untuk menutup defisit anggaran.
Nah, dengan peningkatan atau meningkatkan penerimaan pajak, langkah ini tuh sebenarnya diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang serta mengurangi beban pembayaran utang. Karena kan kita tahu utang Indonesia ya lumayan ya, sangat-sangat besar nominalnya. Untuk saat ini tarif PPN di Indonesia itu sebesar 11% waktu tahun sebelumnya kan. Ini sekarang kita membahas untuk tahun 2025-nya. Terus itu tuh sebenarnya masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata global, terutama tuh negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, yang memiliki rata-rata tarif PPN itu sekitar 15%. Sedangkan kita di tahun 2025 ini kan baru naik atau menempuh angka di 12% ya kan. Tapi memang beda sih untuk ekonomi Indonesia dan ekonomi negara-negara luar, pastinya beda ya. Ada dampak-dampak tertentunya. Dengan kenaikan menjadi 12%, tarif PPN Indonesia diharapkan ini lebih kompetitif dan sejalan dengan standar internasional. Kenaikan PPN ini juga berkaitan dengan target kebijakan fiskal pada tahun 2025. Pemerintah itu menargetkan pendapatan negara itu sebesar 12,08 sampai ke 12,77% dari produk domestik bruto atau PDB. Terus belanja negaranya sebesar 14,21 hingga 15,22% PDB. Lalu keseimbangan primernya menempuh 0,07% hingga minus 0,40% PDB, dan defisit anggaran sebesar 2,13 hingga 2,45% PDB. Nah, ini untuk kebijakannya, pemerintah itu sebenarnya sangat banget berharap ya dapat menciptakan sistem fiskal yang lebih sehat, mendukung stabilitas ekonomi Indonesia, dan memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Meski begitu, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap menjadi perhatian ya, terutama dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan sektor ekonomi domestik. Nah, itu udah salah satu sumber yang sudah saya baca ya dari tempo.co Jakarta. Lalu untuk selanjutnya kita mulai membahas terkait PPN ini. Sebenarnya untuk kebijakan ini tuh tidak hanya akan mempengaruhi sektor bisnis ya kan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. Itu sangat-sangat nanti berdampak signifikan sih terkait kegiatan-kegiatan atau kehidupan yang telah dijalani di masyarakat ini. Lalu dalam video ini kita akan atau saya akan mengeksplorasi berbagai aspek ya dari kenaikan pajak ini, termasuk dampaknya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, serta reaksi dari berbagai sektor ekonomi. Nah, sekarang lanjut di mekanisme PPN-nya ya. Karena kan sebelum kita membahas pasti kita harus tahu dulu nih PPN itu apa ya kan. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu nih terlebih dahulu apa itu PPN dan bagaimana sih mekanismenya ya kan. PPN adalah pajak ya yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya itu akan dibayar oleh konsumen akhir. Setiap kali barang dan jasa berpindah tangan, PPN akan dikenakan, sehingga proses ini tuh menciptakan rantai pajak yang mengalir dari produsen hingga ke konsumen. Dengan kata lain, meskipun pajak ini dikenakan pada produsen, kita sebagai konsumen adalah pihak yang pada akhirnya itu akan menanggung beban pajak ini melalui harga yang lebih tinggi. Nah, itu untuk dasarnya sih untuk pengetahuan umum terkait PPN ini. Lalu tadi di awal kan sudah disebutkan juga ya
dampaknya itu terhadap daya beli di masyarakat atau di kalangan masyarakat kita. Salah satu dampak yang paling langsung sih dari kenaikan PPN ini tuh adalah penurunan daya beli masyarakat. Ketika barang dan jasa mulai meningkat akibat pajak yang lebih tinggi, keluarga-keluarga dengan anggaran terbatas itu akan merasakan tekanan yang lebih signifikan atau lebih berasa aja ya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya jika harga bahan makanan, transportasi, ya kan, terus kebutuhan sehari-hari itu meningkat, kelompok masyarakat dengan berpenghasilan rendah kemungkinan besar akan terpaksa nih mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang non prioritas. Jadi nggak cuma yang tadi dibilang ya. Jadi kalau misalkan untuk kenaikan PPN ini tuh benar-benar berasa banget bagi masyarakat kalangan menengah atau kalangan bawah yang mempunyai penghasilan di bawah rata-rata ya. Contohnya nominal itu sebut aja kayak 2 jutaan. Nah itu pastinya dengan PPN yang naik ini itu akan menambah pengeluaran mereka. Apalagi kan gak cuma barang-barang yang lainnya juga ya, seperti sayur mayur, sembako, itu ikutan naik. Jadi mereka yang harusnya cuma mengeluarkan uang sebesar 20.000 nih per hari, bisa mengeluarkan uang sebesar jadi 22.000 per hari. Kalau dilihat itu tuh sangat lumayan ya bagi masyarakat ya dengan keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik seperti itu. Jadi sangat berasa banget untuk kalangan bawah. Lalu juga ya mereka juga harus mengesampingkan kebutuhan non prioritas kayak elektronik, misalnya beli kasur, beli kipas, itu mereka jadi yang harusnya mau gitu kan kebeli jadi enggak, karena buat kebutuhan mereka sehari-harinya mereka lebih mengedepankan itu, terutama yang urgent kan, makan pastinya butuh setiap hari. Lalu kayak minum, beli air, ya itu kan benar-benar urgent buat kebutuhan sehari-hari mereka. Nah misalnya juga nih harga bahan makanan, transportasi tadi kan itu meningkat. Lalu hal ini tuh menyebabkan penurunan kualitas hidup, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan sedikit ya, dimana masyarakat harus memilih nih antara memenuhi kebutuhan dasar atau menjaga pengeluaran mereka tetap stabil. Jadi mereka harus pintar-pintar mengelola keuangannya. Di saat pajak ini naik, semua bahan pokok atau bahan-bahan sehari-hari itu meningkat ya. Jadi mereka harus mempertahankan pengeluaran mereka agar tetap stabil dan tidak mengguncang atau membuat dana-dana mereka itu ya habis kayak gitu kan, yang harusnya buat ini jadi buat yang lain seperti itu. Tapi sejujurnya juga ya, saya nih sebagai mahasiswa yang biasa sehari-hari bantu misalkan beli bahan pokok keluarga gitu kan buat kebutuhan sehari-hari tuh merasakan juga dampaknya sih. Jadi kayak yang tadinya saya mengeluarkan uang sekian jadi harus sekian, walaupun misalkan naiknya cuma beberapa ratus perak, tapi kan itu per produk atau per barangnya ya. Kalau misalkan barangnya banyak, itu juga pasti akan lebih banyak pengeluarannya. Itu lumayan juga kalau dikumpulin. Jadi yang harusnya buat ini jadi buat yang lain kayak gitu. Nah itu sama saya rasakan juga sih. Saya juga kan sebagai masyarakat sama-sama mempunyai kebutuhan pokok ya kan. Apalagi tadi salah satunya kan ya terkait ekonomi kita ya, kayak kebutuhan sayur mayur, sembako, air kayak gitu. Yang kedua tadi ada inflasi dan kenaikan harga. Itu juga tadi sebenarnya udah dibahas ya sedikit atau beberapa lebih banyak ya di awal. Nah kenaikan PPN ini sebenarnya memicu atau berpotensi memicu inflasi yang lebih tinggi. Ketika pengusaha merasa perlu
untuk menaikkan harga guna mengimbangi biaya pajak yang lebih tinggi, dampaknya akan terasa di seluruh sektor ekonomi ya. Ini tuh bukan hanya tentang barang mewah aja, tapi inflasi ini juga kan menyentuh barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan. Ya, kayak tadi sayur mayur itu sangat banget dibutuhkan sih. Terus juga data historis juga menunjukkan bahwa setiap kali ada kenaikan pajak, kita juga sering melihat lonjakan inflasi yang menyertainya. Oleh karena itu penting nih bagi kita untuk memperhatikan bagaimana nih kenaikan PPN ini dapat mengubah lanskap ekonomi kita. Jadi kita juga perlu mencari tahu terkait PPN ini bener nggak atau berguna nggak sih PPN ini dinaikkan, perlunya buat apa, biar kita tahu. Berarti kalau misalkan PPN ini dinaikkan, dampaknya seperti yang positif atau negatif, jadi kita lebih enak juga ya kan, atau ini buat kebutuhan kitanya juga, seperti itu. Makanya harus dicari tahu juga ya. Nah, habis itu selanjutnya ada dampak pada sektor tertentu. Beberapa sektor juga nih akan sangat terpengaruh oleh kenaikan PPN ini, misalnya sektor makanan, terus transportasi dan pendidikan mungkin akan mengalami lonjakan ya, hal yang signifikan pasti itu, karena ya biaya rumah sakit atau biaya kesehatan, biaya pendidikan itu pasti akan mengikuti dengan kenaikan PPN ini. Lalu juga dalam hal ini usaha kecil atau menengah nih, contohnya UKM kan, salah satunya juga berisiko mengalami penurunan omset karena mereka ini mungkin tidak memiliki fleksibilitas untuk menaikkan harga seperti halnya perusahaan. Nah, ini juga menjadi salah satunya sih. Kasihan juga untuk pelaku-pelaku usaha kecil ya kan, mereka juga mau beli barang mahal ya kan, atau bahan-bahan produknya mahal, mau dinaikin harganya nanti konsumennya pada gak pengen atau berpikir-pikir lagi untuk membelinya. Jadi pelaku usaha kecil ini sebenarnya serba salah ya. Jadi kayak maju mundur maju mundur gitu ya. Mereka kalau misalkan naikin harga sama aja, tapi untuk biaya pembuatannya juga mereka perlu lebih banyak uang lagi. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan beberapa UKM terpaksa melakukan pemotongan biaya, terus termasuk pengurangan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi ekonomi secara keseluruhan. Jadi mereka mau nggak mau itu mengurangi tenaga kerja atau kayak PHK tenaga kerja dia yang tadinya karyawannya 3 jadi cuma 2 atau 1 ya kan. Terus juga misalkan yang udah dikurangi juga mereka dikurangi lagi biaya tenaga kerjanya atau diturunin gajinya ya sesuai dengan kemampuan mereka bayar, karena kan pas di sini pasti mereka penghasilannya bakalan berkurang ya. Jadi mereka mau gak mau melakukan itu supaya bisa melangsungkan terus usahanya mereka sampai tahap ini. Ini juga menjadi dampak buruk juga sih situasi ekonomi secara keseluruhan, karena yang kita tahu kan Indonesia banyak banget pelaku UMKM-nya ya atau UKM-nya, kayak jualan-jualan itu tuh menjadi mata pencarian mereka banyak banget sih di Indonesia. Mereka tuh pada jualan ya kan, itu jadi memperburuk situasi juga sih sebenarnya kalau untuk dilihat ya dari sisi negatifnya atau dampak buruk yang terjadi dari kenaikan PPN 12% ini. Lagi ada di pendapatan negara dan penggunaan anggaran. Nah, untuk dari sisi pemerintahnya ya, mungkin ini akan lebih ke positifnya sih. Kenaikan PPN ini sebenarnya kan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar ya kan. Nah, uang tambahan ini
bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, serta untuk meningkatkan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, ya kan. Nah, itu tuh sebenarnya untuk dari sisi pemerintah berupaya yang terbaik untuk negaranya sendiri, ya kan. Dari PPN ini otomatis pendapatan negara itu atau pendapat pemerintah itu akan naik lagi kan. Nah, dari uang-uang tersebut atau PPN itu bisa dialokasikan kepada infrastruktur kita yang masih kurang, ya kan. Banyak banget sih sebenarnya masih kurang untuk infrastrukturnya, masih harus dilengkapi. Nah, mungkin pemerintah itu berupaya seperti itu. Lalu dari sisi layanan publiknya seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan yang kita tahu ya, di Indonesia ini atau di negara kita ini masih banyak pendidikan yang di pelosok-pelosok belum terjamah oleh pemerintah. Masih ada yang kurang penerangan, alat-alat belajarnya masih kurang. Nah, mungkin dengan naiknya ini yang tadinya belum bisa dikembangkan, belum kena ya sama pemerintah, bisa kena untuk sekarang. Nah, dananya itu dialokasikan kepada pendidikan seperti itu. Untuk itu kan pastinya sangat berdampak juga ya. Penting juga kalau dilihat dari sisi pemerintahnya ini. Pasti pemerintah juga nggak mau yang buruk sih buat negaranya sendiri, apalagi buat masyarakatnya sendiri. Pastinya ingin yang terbaik. Dari segi kesehatan juga sama. Kayak kasusnya sebelumnya itu di daerah mana tuh yang sempat viral ya, ada yang calon wali kotanya itu dia meninggal ya, padahal di situ dia udah tahu itu layanan rumah sakitnya dapat pelayanan yang kurang banget, jadi kurang obat-obatannya dan segala macam. Nah, itu menjadi salah satu alasan pemerintah menaikkan harga atau pajak PPN ini untuk memenuhi standarisasi terkait kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi mereka secara menyeluruh akan mengembangkan tingkat kesehatannya, terutama pelayanannya kayak lebih lengkap lagi, dokter-dokternya ada, obat-obatnya ada ya, alat-alatnya juga lengkap. Nah, itu akan dipenuhi mungkin dengan uang atau dari PPN ini. Itu salah satunya sih. Berarti untuk ini kan dampaknya positif ya. Nah, namun ini juga penting nih bagi kita untuk memastikan juga sebagai masyarakat ya yang terlibat dalam kenaikan PPN ini untuk memastikan bahwa pendapatan pajak ini dikelola dengan baik dan transparan ya. Jadi kita juga mesti tahu nih pajak ini benar-benar digunakan untuk kebutuhan kita atau bukan, untuk kebutuhan negara, masyarakat atau bukan, supaya kita juga bisa tahu, benar-benar tahu dan tidak berpikir yang tidak kepada pemerintah. Karena kan kita tahu ya, dengan pajak yang banyak lalu uangnya pasti banyak, itu memicu yang terjadinya penggelapan atau korupsi biasanya. Siapa juga yang gak tergiur dengan dana-dana yang banyak kan, mau orang apapun itu ya, mau pejabat atau apapun, pasti kan akan tergiur. Nah, itu menjadi salah satu alasan kita supaya bisa nyuruh untuk pemerintah tuh transparan terkait pajak ini, serta kan nominalnya besar ya, lumayan banget itu uangnya pasti banyak. Lalu untuk masyarakat nih, sebagai masyarakat kita ya, kita berhak nih, sangat berhak untuk mengetahui bagaimana uang pajak kita tuh digunakan, sama yang tadi sebelumnya bilangin ya, dan apakah itu tuh benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas atau tidak. Jadi kalau memang di dana tersebut dialokasikan kepada hal-hal yang berpositif, balik lagi ke kitanya, akan menimbulkan rencana negara yang lebih baik, itu tidak masalah.
Tetapi kalau memang tidak diperlakukan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan keinginan kita ya, atau tidak sesuai dengan janji gitu, otomatis kita juga sebagai masyarakat bisa melakukan protes atau berpendapat kepada pemerintah ya terkait kenaikan PPN ini. Selanjutnya di sini ada juga yang strategi bisnis dan adaptasi. Nah, dalam menghadapi kenaikan PPN ya, perusahaan-perusahaan perlu cepat beradaptasi untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka. Jadi tidak semuanya itu berlaku pada pihak atau UMKM atau UKM ya, tetapi juga berlaku pada perusahaan-perusahaan bisnis besar ya kan. Mereka juga perlu adanya inovasi. Strategi ini kan mungkin mereka akan terapkan termasuk penyesuaian harga produk, lalu meningkatkan efisiensi operasional, atau bahkan melakukan inovasi dalam produk dan layanan. Mau gak mau mereka harus melakukan itu supaya mereka bisa bertahan di era gempuran kenaikan PPN ini, karena mereka juga perlu melangsungkan bisnis mereka. Nggak mungkin mereka berhenti semenjak terjadinya atau adanya kenaikan PPN ini. Mereka juga akan merugi nantinya. Makanya mereka akan berinovasi lagi supaya produk atau bisnis mereka lebih berkembang lagi walaupun ada PPN ini. Tapi untuk ini tuh lebih berasa di pihak UKM sih, karena ya mereka yang kita tahu ya mereka kan jualan juga seadanya atau melakukan bisnis seadanya juga, nggak terlalu besar seperti perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan besar yang ada di Indonesia kan. Mereka juga tapi tetap merasakan sih, mereka juga harus melakukan inovasi lagi terkait perusahaannya supaya mereka tetap bisa bertahan saat ini. Kita lihat aja beberapa contoh perusahaan yang telah berhasil dengan beradaptasi dalam situasi serupa juga ini ya. Terus juga dengan cara ini mereka tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berpotensi tumbuh meskipun di tengah tantangan yang ada. Sama yang sebelumnya dibilangin, kalau mereka itu melakukan inovasi yang lebih baik untuk mengembangkan usaha mereka, pasti mereka akan bertahan. Beda dengan pelaku-pelaku usaha yang memiliki modal agak minim ya, itu mungkin ada beberapa yang berhenti atau mati usahanya, atau bahkan ya mereka seperti itu aja, gak ada perkembangan, tapi mereka tetap melakukan kewajibannya ya, membayar pajak. Yang terakhir nih terkait persepsi publik dan reaksi sosialnya sih, pastinya ada beda-beda reaksi ya. Merespon masyarakat terhadap kenaikan PPN ini tuh seringkali beragam. Beberapa orang mungkin akan memahami alasan dibalik kebijakan ini yang mereka sudah tahu ya kan, tetapi juga banyak yang merasa terbebani dan khawatir tentang dampaknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tadi di awal juga ada ya untuk dampak negatifnya, seperti banyak banget pelaku UKM yang susah, lalu juga kenaikan bahan pokok untuk pelaku-pelaku atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, itu jadi dampak negatifnya. Tapi kalau misalkan mereka paham dampak positifnya, pasti mereka akan memahami kalau ini tuh balik lagi ke kitanya juga, ke masyarakatnya nantinya. Dalam hal ini juga komunikasi yang jelas ya dan terbuka dari pemerintah itu sangat penting untuk mengatasi nih ketidakpuasan tersebut. Jadi masyarakat diupayakan untuk melakukan sosialisasi terkait kenaikan pajak 12% ini supaya mereka juga terbuka ya, pemerintah juga terbuka terhadap masyarakat. Mereka juga akan paham alasan dibalik naiknya PPN ini. Lalu kita juga perlu melihat nih bagaimana pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam dialog mengenai kebijakan ini sehingga semua orang merasa didengar dan diperhatikan. Nah, kita balik lagi ke pemerintahnya.
Kalau memang pemerintah ingin menaikkan PPN 12%, mereka juga harus terbuka dan transparan supaya kita tahu dan merasa diperhatikan juga kalau misalkan kita memberikan pendapat terhadap pemerintah dengan kenaikan PPN 12% ini. Terakhir banget ini mah. Kesimpulan dan rekomendasinya nih. Sebagai kesimpulan dari apa yang sudah dibicarakan, apa yang sudah diucapkan di video ini, kenaikan PPN menjadi 12% tentu itu membawa dampak yang luas ya. Luas baik positif maupun negatif, ya itu pasti ada. Terus sementara ada potensi peningkatan pendapatan negara, kita juga harus memperhatikan dampak buruk yang mungkin dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, sangat penting nih bagi pemerintah untuk memastikan transparansi dalam penggunaan pendapatan pajak dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusannya. Dengan pendekatan yang bijaksana, kita bisa menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua. Maka dari itu, pemerintah juga harus mementingkan masyarakatnya kembali. Bila mana PPN itu memberatkan masyarakat atau malah sebaliknya dampaknya, itu harus diperhatikan lagi. Karena kan pastinya pemerintah juga melakukan itu semua untuk kebaikan masyarakatnya juga kan. Apalagi negara ini tuh negara yang besar, harus benar-benar diperhatikan kebaikan masyarakatnya juga, kebaikan pemerintah, yang sama-sama ada dampak negatif dan buruknya bagi masyarakat maupun pemerintahnya. Mungkin itu sih untuk pendapat atau pembicaraan yang sudah disampaikan terkait pajak PPN ini ya, 12% ya kan. Sebenarnya itu naiknya nggak terlalu yang benar-benar langsung ke 12% ya, mereka tuh bertahap, aslinya itu bertahap. Tapi yang namanya PPN nominalnya juga pastinya lumayan juga ya. Apalagi kan negara kita negara yang luas ya kan. Habis itu pemerintah juga mesti merhatiin lagi masyarakatnya. Harus dilihat lagi dari masyarakat yang kecil, sedang, besar, kayak gitu. Mungkin itu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya penyampaian informasi terkait ini. Mohon maaf. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Sekian video tugas berpikir kritis dari saya, Esti Oktaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.